Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok psikologi sosial dari kelas 2A akan melakukan wawancara sosial mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik interpersonal pada mahasiswa UIN Jakarta. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Syifa Fahira. Nama saya Alfiana. Nama saya Putri Retna Maladewi. Nama saya Anissa Usolihah. Nama saya Aisyah Nuraini. Kami akan melakukan wawancara kepada seluruh mahasiswa atau mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat menonton. Nopal semester 2. Saya Fatih semester 2 juga. Tadi semester 2. Nama aku Sanya Zahra, Fakultas Psikologi, semester 4 kelas D. Nama aku Isya. Semester berapa, Kak? Aku semester 4. Semester 4. Aku Anissa dari kelas 2D. Nama aku Syauki dari kelas 2D juga. Nama saya Nanda Fahira, saya dari kelas 2C. Nama saya Widya Hakim, bisa dipanggil Widya. Sekarang saya menempuh pendidikan Hukum Tata Negara di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nama aku Nurul Aina Sabrina dari PGMI Sawangan. Nama aku Dwi Ayu Lestari dari Akuntansi. Saya Nisa. Nisa dari fakultas semester berapa, Kak? Fakultas Dakwah. Udah tamat. Udah tamat. Kalau Kakak? Malu iya. IT. Anak IT. Anak IT. IT. Oh, ilmu takdir. Oh ya, kalau Kakak ada jauh banget, Kak. KPI. Oh, Kak. Namanya Dr. Anda Haji Neni Suryani MPD. Ibu asal dari Tasik. Ya. Punya. Kalau boleh tahu dulu punya nggak temen pertama kali pas masuk UIN itu siapa? Nah dulu namanya Ridho. Kalau dari awal banget, jadi deketnya paling cuma kayak sebulan. Habis itu dia punya teman lagi atau nggak punya teman lagi gitu. Jadi kalau yang bener-bener dari awal sampai sekarang kayak nggak ada deh, belum ada. Malah nggak ada kan dari awal kan nggak ada. Tapi kalau misalnya yang temennya nih ada di teman dekat Kak, ada di UIN, cuman emang udah lama. Nggak ada, mereka semua merantau. Dari zaman maba banget ya. Sebenarnya pas zaman maba aku adaptasinya lumayan agak lama dan juga observasi teman-teman aku juga agak lama. Jadinya pas zaman maba tuh justru aku masih kayak sendiri gitu, kemana-mana sendiri, terus masih nggak terlalu banyak temen ngobrolnya. Tapi suatu ketika ada momen yang emang di situ aku sama dia ternyata klop, ya udah jadinya sampai sekarang. Tapi dari maba banget itu biasa aja gitu. Ada sih satu. Kalau aku ada sih, karena pas ospek sama ini sekelas juga kan. Ada dong, pasti ada. Ada satu orang. Aku, ya. Enggak ada. Oh, nggak sedekat itu sama anak kelas. Oh iya. Kalau kakak gimana? Ada sih, ada dari awal maba sampai sekarang kan sekelas tuh ada dari awal emang kita ketemu pas PBAK, terus berlanjut ke satu kelas, terus sampai sekarang juga sekelas lagi. Enggak. Lu kan semester 1 udah. Enggak apa-apa sih, Kak, maksudnya boleh dari yang semester 1 atau Oh kirain dari ya ada nih dia teman saya tuh dari semester 1 sampai semester akhir. Habis sudah nih saya juga nama dia. Cuman orangnya udah di rumah. Enggak, pas masuk udah di kelas. oh pas udah di kelas ya? Iya dia pertama kali ketemu pas PBAK. Tapi ternyata dari PBAK itu ternyata kita jadi teman sekelas juga. Jadi lebih deket gitu. Kenapa bisa jadi teman dekat? Itu pertama karena dari awal masuk itu kan kita ada PBAK kan, ospek. Nah pas ospek itu udah jadi teman satu kelompok tuh. Nah jadi teman satu kelompok tuh satu PBAK. Terus ternyata kita satu kelas. Sampai sekarang juga satu kelas. Akhirnya
terus saling cerita-cerita gitu, ternyata punya banyak kesamaan tuh, frekuensinya sama lah ibaratnya kan. Terus aku suka nonton, dia suka nonton, aku suka hangout, dia suka hangout juga. Terus dia orangnya juga kalau misalnya aku suka cerita, dia juga suka cerita. Pokoknya saling melengkapi gitu. Terus juga kalau misalnya bahas apapun tuh juga nyambung gitu, jadi enak. Mungkin karena kalau ngobrol juga nyambung ya, jadi ya bisa lebih akrab gitu dibanding sama yang lain. Oh, jadi kayak yang kamu sama temen dekat kamu tuh kayak ada kesamaan, jadi kalau ngomong tuh nyambung gitu kan. Oh. Jadi itu kan kalau misalkan saya deket sama teman saya ini nih yang bener-bener dekat. Itu tuh karena dia itu kan cocok gitu loh sama aku nih. Jadi dia kayak sifatnya tuh sama aku. Jadi tuh gimana ya, punya kecocokan tersendiri. Terus habis itu kita juga deketan kan, sama-sama ngekos. Jadi sering banget nih yang namanya main bareng, terus hangout bareng deh. Makanya kita tuh bakalan kita tuh jadi deket banget, jadi nyaman satu sama lain. Nah, jadi kita gitu deh. Yang dapat mempengaruhi mungkin karena adanya kesamaan ya. Jadi sama-sama kita itu sama-sama suka masak, suka baca buku bareng di perpus. Jadi adanya persamaan itu bisa membuat relasi baik dengan orang lain. Mungkin itu aja kali. Iya. Berarti tapi masih berjalan kan sampai sekarang Kak. Jadi makin dekatnya karena ya sering-sering masak gitu ya kan. Sering-sering baca buku. Satu jurusan juga. Jadi kalau ada mata kuliah sering diskusi bareng. Oh, jadi karena emang faktor benar-benar satu jurusan, satu hobi, satu segalanya lah, sebanyak samaan, jadi bisa jadi teman dekat ya Kak. Oke. Kalau ini beda lagi, kalau ini kan sama-sama sekelas ya, terus juga teman sharing juga, terus satu organisasi juga, jadi kita deket gitu. Dia kalau misalnya pas pertama kali kenal sih kayak cuma kenalan, terus lama-lama tuh ngechat. Gimana ya, kayak awal-awal sih biasa aja ya, cuma kalau pertama ngechat sih awalnya tuh minta nebeng nebeng kampus gitu. Lama-lama kita tuh kayak makin deket kan, tiap hari ke kampus bareng, jadi udah deket dari sana juga. Jadinya kita sampai semester selanjutnya tuh isi IAIS sampai barengan sampai tamat juga. Sama dari karakter kita, yang gue rasa itu sama, mirip lah. Jadi kayak nggak ada malu-malu. Gue minta sama dia, ya minta aja, nggak bilang-bilang, dan gue nggak ngerasa nggak enak. Dia juga minta sama gue, ya nggak ada rasa malu-malu. Gue juga nggak keberatan gitu, intinya gitu. Ya biasa ngobrol-ngobrol kan, kita tahu satu sama lain itu setelah ngobrol, bincang-bincang banyak hal, ternyata dia mikirin ke situ juga, ternyata dia suka ini juga, dan tertarik untuk ngobrol lebih lama, tertarik untuk ngobrol lebih lanjut, tertarik untuk kedepannya ngobrol lagi, dan akhirnya bisa dekat kayak gitu. Kalau menurut saya tuh karena dulu ada kelompok kayak kelompok tugas gitu, tapi itu kelompok tugas yang paling pertama, jadi kelompok yang paling awal kenal bagi lingkungan yang paling sempit. Jadi kan kalau di kelas tuh ngasih lingkungan besar, jadi kalau di kelompok itu lingkungan sempit. Nah, ketemunya sama si Nopal, jadi sampai sekarang tuh udah kenal gitu. Jadi waktu kan terus berjalan pasti. Terus juga di kelas kita kan juga laki-laki juga unlimited kan, jadi cuma dikit. Berarti karena ada kesamaan gender jadi menyatu gitu ya. Oh, begitu. Terus kalau dari Nopal sendiri gimana? Saya setuju sama Pati. Setuju apanya? Yang tadi yang dibilang dari kelompok filsafat. Mungkin karena dia orangnya loyal ya. Kalau misalkan saya lagi ada apa-apa, dia sering bantuin saya, walaupun yang sebenarnya ngerepotin dia juga, tapi dia sering bantu saya. Mungkin dari situ saya bisa dekat sama dia. Ya biasa sih, kayak teman-teman baik gitu kan. Tapi ya yang paling saya suka dari sifat temen kayak gitu ya, dia suka nolong pas saya lagi kesusahan gitu. Berarti karena sering nolong itu jadi merasa ada itu ya, ikatan batin. Iya. Pisahin ya. Kalau teman dekat sih alasannya mungkin karena adanya kesesuaian chemistry gitu loh. Kalau teman dekat, jadi kayak sebenarnya teman dekat tuh
kalau teman banyak, kalau teman dekat mungkin karena adanya apa sih, kayak kita kayak mengalami masalah yang sama gitu loh kalau teman dekat gitu. Jadi kayak punya keterikatan yang sama karena punya chemistry yang sama kayak gitu. Kalau pacaran sih mungkin karena beda ya kan, kalau temen itu kan kita kayak merasa terikat. Kalau pacar mungkin kayak kita saling suka gitu, jadi kayak saling menukar atau ya menukar perasaan kayak gitu. Jadi bedanya itu sih. Kalau alasan berteman sama teman deket sih biasanya karena ada kecocokan dari diri dia sama diri aku, juga dari sisi personality antara aku dan dia nggak banyak gesekan atau benturan gitu loh, nggak banyak bentrok. Jadinya ya rata-rata emang teman-teman deket aku itu yang benar-benar deket banget karena kayak hobi kita sama, terus juga apa yang kita suka sama, terus kegiatan-kegiatan yang kita suka juga sama. Kayak banyak banget hal yang sama antara aku sama dia. Jadi karena karena kakak sama teman kakak itu ada banyak kesamaan, jadi akhirnya bisa ngumpul bareng, terus akhirnya ngeklop gitu ya kan? Iya, ngeklop kayak pokoknya kalau lihat teman-teman deket aku tuh kayak ngelihat diri aku tapi versi lain gitu. Oh iya. Selain karena kesamaan sih, biasanya karena aku memang penasaran kayak sebenarnya dia orangnya kayak gimana, jadi aku deketin, terus aku cari tahu, terus bukan cari tahu dengan kayak gimana ya, aku tuh penasaran sama dia dan jadinya aku pengen berteman sama dia. Jadi karena kakak tuh pengen nyoba, ibaratnya kakak tuh nggak milih-milih temenan, cuman kalau untuk temen deket akhirnya cocoknya sama yang karena ada kesamaan itu kan? Iya, kesamaan sama juga aku percaya sama dia, terus juga banyak prinsip-prinsip yang sama antara aku dan dia. Tapi kalau untuk berteman secara luas, aku penasaran sih, jadi bisa temenan sama siapa aja, mulai pertemanan baru dengan siapa aja. Kalau selain dia nih, maksudnya ada sih kalau misalnya kadang tuh kan kita udah deket kan dari awal, terus pisah nih, misalnya pisah sekolah, pisah daerah gitu kan. Nah itu kan bisa menyebabkan yang tadinya deket jadi asing gitu kan kalau ketemu lagi. Nah makanya kalau misalnya udah jauh kayak gitu tuh yang harus dijaga banget tuh komunikasi. Jadi komunikasi harus tetap keep in touch terus apa namanya tuh walaupun jauh tapi kita sering komunikasi, cerita apa kabarnya gitu kan, sering ditanyain, saling menjaga tadi silaturahmi gitu kan. Jadi kalau misalnya tetap cerita walaupun jaraknya jauh, nanti pas ketemu kan masih kayak benar-benar dekat lagi gitu, kayak merasa deket. Berarti intinya sama-sama jaga komunikasi kan, gak ada yang timpang di sebelah pihak gitu kan. Kalau aku sih ya gitu, paling karena emang faktor pertamanya itu kayak emang berawal dari karena satu kelas, sering ketemu, terus juga emang kayak sama sih kayak Nisa, jadi kayak ngerasa nyambung, ada topik yang kita bicarain, terus juga emang ada misalkan kayak hobi yang sama, jadi itu kita selalu ada kayak nggak kehabisan kayak nggak kehabisan topik pembicaraan tiap kali ketemu, gitu aja sih. Mungkin karena satu visi, satu misi, kita kayak yang tujuannya itu kita sama. Misalkan aku sukanya yang ini, dia sukanya yang itu, terus visi kita juga sama. Jadi ya kita tuh ya nyaman, cocok ya karena punya kecocokan yang punya kenyamanan. Aduh, berat banget ya. Kita tuh deket gara-gara sering berantem dulunya. Iya, berantem. Saya gue dulunya nggak suka sama dia juga nggak suka sama gue. Saya gitu. Jadi itu ada samaan sama-sama tidak suka ya. Sama-sama nggak suka, jadi ya udah habis itu ya udah berjalan aja gitu. Satu jalur masuk SNM, terus apa lagi sih? Dulu. Ya udah, kan tadi udah satu jalur masuk. Terus suka waktu itu berantem kan, misalnya kita sama-sama nggak suka gitu loh. Gue kenapa awalnya suka sama dia? Awal karena itu tadi kayak ini orang recet banget gitu kan, terus ya iseng lah gue gitu. Terus ya gara-gara berantem itu karena sama berantem, terus ada ternyata juga pas gue chat dia banyak kesamaan yang hampir mirip lah gue sama dia gitu. Kita punya masalah yang sama, terus kita punya masalah ya pribadi, dan masalahnya tuh sama gitu loh, misalnya kayak apa yang dia alamin ya gue alamin. Oh, jadi karena sama-sama punya masalah, jadi otomatis pasti punya solusi yang sama juga ya. Jadi karena ada kesamaan itu bisa jadi teman dekat yang lebih dari dekat ya, bahkan fenomenal. Dengan adanya pertemanan, kita memiliki relasi,
memiliki hubungan baik dengan banyak orang. Karena menurut Aristoteles, kita itu manusia adalah makhluk sosial, zon politikon yang tidak bisa lepas dari satu dengan yang lain gitu. Kalau aku pribadi ya, aku punya teman dekat, tapi teman dekat aku teman kosan. Kenapa teman dekat aku teman kosan? Karena ya itu kesehariannya aku sama dia. Terus dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh aku sama dia gitu. Terus kalau misalkan dibilang deket, ya deket karena kita ini aja sih, orangnya kayak istilahnya sefrekuensi aja gitu. Kayak kalau misalkan gue suka itu, oh ya dia suka itu, gue juga suka itu. Terus kalau misalkan biasanya kalau anak kosan kan kalau makan suka patungan tuh ya. Nah biasanya gitu tuh kayak suka pas aja gitu, itu sih yang jadi kita deket. Oh jadi kayak saling sama gitu sama ya? aja gitu, kayak sama-samaan gitu-gitu. Kalau kakak gimana kak? Kalau aku punya teman dekat gitu dari SMA gitu sampai sekarang. Jadi dulu kenal di SMA, terus berlanjut sampai sekarang, sampai kita bikin bisnis bareng gitu, bareng sama temennya gitu. Kenapa sih gitu bisa punya teman sedekat itu? Karena dengan adanya punya teman dekat, kita tuh bisa saling sharing gitu, kayak misalkan kita bisa belajar dari pengalaman yang udah pernah dia lakuin, kita juga bisa sharing cerita kita ke dia gitu, terus bisa sama-sama menguatkan juga, bisa sama-sama belajar bareng juga gitu. Jadi perlu banget temen deket itu untuk bisa sama-sama sharing, untuk bisa sama-sama menasihati dalam kebaikan. Mungkin kalau misalkan salah satu yang kesamaan itu kita tuh sama-sama suka bisnis. Nah, jadi berawal dia tuh tadinya agen salah satu brand gitu, terus aku jadi resellernya, dan sampai sekarang alhamdulillah kerja sama dia untuk bisa sama-sama bikin bisnis sendiri gitu, bikin brand sendiri. Nggak tahu ya, mungkin satu sifat kali ya, kayak enggak. Maksudnya tuh kita tuh kayak satu sifat, terus kayak saling mengerti satu sama lain gitu. Pertama, kalau pernikahan kita seorang Islam ya. Nah, tentunya sebagai seorang muslim menurut syariat syariat agama Islam begitu. Ya, melakukan kewajiban suatu kewajiban kita sebagai manusia, ada hubungan lahir maupun batin ya. Kalau di dalam keluarga suatu ikatan ya. Jadi kita kalau sudah ada ikatan suami istri kan tidak akan canggung ya. Terus kalau pertemanan ukhuwah Islamiyah ya. Nah itu. Nah, itu kalau itu kita harus selektif. Ya, bisa saja kan cari muka ya kan? Nah, banyak sekarang itu muka ditaruh di depan padahal hatinya sudah berbeda. Nah, kita cari selektif dulu. Mana kawan, mana lawan. Nah, di sana terutama pada saat sekarang ya, karena banyak teknologi canggih yang mempengaruhi akhlak lah. Nah, kita lihat dulu akhlaknya bagaimana. Ya kan, yang dihadapi kita. Yang kedua, sifat orang tersebut, ya kan? Nah, apa alasan dia mau memilih dan sebaliknya. Ya, hubungannya kan di sana ya, teman-teman. Baru kita dekati. Mesti kalau satu dengan yang lain ada perbedaannya, tapi kan kita harus bisa cari perbedaan itu indahnya seperti apa gitu ya kan. Nah itu, dari perbedaan tersebut kita bisa menyatukan suatu persahabatan, pertemanan yang baik, mungkin sampai ke akhirat lah istilahnya. Jadi kalau bahasa Sunda itu sapa pahit sama manis, Neng. Nah itu lebih bagus ya. Ada apa-apa kita bisa curhat, ya kan? Nah itu. Terus ada nggak Bu seperti kayak mungkin kesamaan atau kesukaan gitu Bu? Iya. Iya ada juga. Ada juga, ya. Itu juga sangat mempengaruhi. Oh iya. Ya, kalau nggak sama, ya tadi juga tidak semuanya sama. Tapi kan perbedaan tersebut kita bikin indah. Bagaimana caranya? Perbedaan tersebut bisa menyatu dengan kita. Kita bisa mengerti orang lain juga bisa mengerti kita. Nah itu. Ya. Nah itu. Jadi kalau sama-sama mengerti, jadi
bisa klop. enak Iya. ya. Ada apa-apa juga kita bisa saling bantu ya. Nah itu.